Karakteristik siswa SMA atau SMK di Indonesia terdapat dua macam sekolah menengah, yaitu sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK, di mana keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal penerapan ilmu. Tujuan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA yaitu: pertama, meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta menyiapkan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tujuan pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang pertama, menyiapkan siswa agar dapat memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan memiliki keahlian yang andal di bidangnya, terutama di bidang akomodasi, perhotelan, usaha jasa prawisata, dan tata boga. Dan kedua, menyiapkan siswa agar mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil, produktif untuk dapat mengisi lowongan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan. Dan yang keempat, memberi peluang masa depan lebih baik jika tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang B, tujuan konseling karir SMA atau SMK menurut Apken 2007 dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling karir di sekolah atau SMA atau SMK ditunjuk untuk memfasilitasi siswa agar pertama memiliki pemahaman diri atau kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenal dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang keempat, memahami relevansi kompetensi belajar atau kemampuan menguasai pembelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir. Yang keenam, memiliki kemampuan merencanakan masa depan. Yang ketujuh, dapat membentuk pola-pola karir, yaitu arah karir. Yang kedelapan, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Yang kesembilan, memiliki kemampuan mengambil keputusan karir dalam konteks pendidikan sekolah menengah atas atau SMA yang merupakan sekolah umum yang nantinya para siswa diharapkan masuk ke perguruan tinggi. Hal tersebut karena di SMA seorang murid tidak akan mendapat keahlian khusus. Keahlian tersebut salah satunya dapat diperoleh ketika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti masuk kuliah sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Tujuan dari layanan bimbingan karir ialah agar siswa dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang. Para peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik secara optimal, dan siswa dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pekerjaannya nanti. Dalam konteks sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah sekolah mendidik dan membekali siswa dengan keahlian khusus. Terdapat berbagai jurusan yang bisa dipilih di SMK, yaitu teknik mesin, teknik elektro, teknik komputer, audio, akuntansi, tata boga, dan lain-lain. Hal ini memudahkan siswa SMK untuk merencanakan karir masa depan. Penjurusan sudah dimulai sejak kelas 10. Siswa dibekali keahlian khusus hingga 3 tahun. Hal ini berpengaruh besar terhadap siswa untuk belajar
dan mengali informasi atau pengetahuan di bidang tertentu yang diminati dalam waktu yang lebih lama. Siswa dapat memperdalam pengetahuan bidang melalui praktek kerja lapangan. Siswa SMK dapat mengeksplorasi dan memaksimalkan potensi pada lingkungan. Adapun secara khusus, tujuan bimbingan karir di SMK adalah untuk membantu atau memfasilitasi perkembangan individu atau peserta didik agar memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menilai dirinya, terutama potensi dasar seperti bakat, minat, sikap, kecakapan, dan cita-cita yang terkait dengan dunia kerja yang akan dimasukinya kelak. Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan individu memahami dan menilai potensi dasar yang dimilikinya. Oleh karena itu, maka sehingga menentukan pilihan atau mengambil keputusan yang sesuai dengan dunia kerja pilihannya itu. Yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada pada diri dan masyarakatnya sehingga menumbuhkan sikap positif terhadap dunia kerja. Sikap positif berarti bahwa individu mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, yang penting bermakna bagi diri dan lingkungannya, serta sesuai dengan norma agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengetahui lingkungan pekerjaan yang berhubungan dengan potensi dirinya, serta memahami jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan karir dalam bidang pekerjaan tertentu. Melalui pengetahuan dan pemahaman tersebut, individu terdorong untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan yang dituntut, lingkungan pekerjaan, prospek pekerja, dan kesejahteraan kerja. Yang keempat, menentukan dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor diri dan lingkungannya. Yang kelima, merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh kemampuan dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Yang keenam, membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Misalnya, apabila seorang siswa bercita-cita menjadi pemandu wisata, dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keperawisataan. Yang ketiga, yang C, yaitu materi bimbingan karir SMA atau SMK. Layanan kegiatan konseling karir di SMA bertujuan membantu siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karir mereka. Berkaitan dengan ini, menurut Prayitno dalam SPP BKS SMU, materi pokok yang diberikan adalah yang pertama, pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang hendaki dikembangkan. Yang ketiga, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Selanjutnya, menurut Ahmad Juntika dan Akurs Sudianto, yang berisi yaitu pertama, contoh pengembangan karir menurut ajaran agama, praktik kegiatan pekerjaan yang mengarah pengembangan karir menurut ajaran agama. Dan yang kedua, contoh pengaruh perubahan fisik dan psikis terhadap perkembangan persiapan karir. Yang ketiga, contoh kemanfaatan teman sebaya dalam upaya pengembangan persiapan karir, praktik memanfaatkan hubungan teman sebaya dalam upaya perkembangan persiapan karir. Yang keempat, contoh keterkaitan antara nilai dan cara-cara bertingkah laku dalam kehidupan sosial yang mau lebih luas terhadap kondisi dan perkembangan karir. Praktik mewujudkan hubungan baik antara nilai-nilai dan cara-cara bertingkah laku pribadi dan sosial terhadap pengembangan karir. Yang kelima, contoh pengaruh kemampuan, bakat, dan minat terhadap diri. Dalam layanan kegiatan konseling karir di SMK bertujuan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir serta mengembangkan keterampilan, kejujuran, dan aplikasi
Sesuai dengan ciri khas SMK yang menekankan keterampilan kejuruan bagi siswanya, maka bidang pengembangan karir di SMK lebih diwarnai oleh pelayanan bagi pengembangan keterampilan kejuruan dan aplikasinya dalam dunia kerja di masyarakat. Menurut Prajitno dalam SPP BKS di SMK, materi pokok dalam layanan kegiatan konseling karir dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir dan pilihan kejuruan. Yang kedua, pemantapan dalam cita-cita karir dan kejuruan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dengan pilihan karir dan kejuruan. Yang ketiga, pemantapan sikap positif dan objektif terhadap pilihan kejuruan. Yang keempat, orientasi terhadap usaha memperoleh penghasilan untuk kebutuhan hidup. Yang kelima, pengembangan dan pemantapan informasi tentang kondisi tuntunan dunia kerja. Yang keenam, mengembangkan dan pemantapan keterampilan kejuruan. Yang ketujuh, orientasi pendidikan dan pekerjaan berkenaan dengan pendidikan tambahan atau lebih tinggi sesuai dengan pilihan karir dan kejuruan. Yang kedelapan, pelayanan kepada tamatan untuk mencari pekerjaan atau menyelenggarakan usaha mandiri. Yang D yaitu teknik konseling karir. Dalam menyusun sebuah program konseling karir, seseorang konselor akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, studi kebutuhan. Sebelum sebuah program disusun, seorang konselor perlu melakukan studi kebutuhan dalam rangka mengetahui kebutuhan warga sekolah terhadap layanan dan kegiatan konseling karir. Himpunan data sangat penting dilakukan dalam rangka mengetahui siswa terhadap kegiatan konseling. Konselor diharapkan memiliki data yang lengkap tentang siswa yang termasuk potensi diri siswa berkenaan dengan kemampuan dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi serta cita-cita. Semakin lengkap data yang dimiliki oleh konselor, maka program yang disusun akan semakin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, rancangan program. Masing-masing konselor sekolah setelah data terkumpul, maka masing-masing konselor menyusun program sesuai dengan kebutuhan siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, pertemuan bertingkat rencana program yang sudah disusun oleh masing-masing konselor dan sudah berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu kebutuhan. Selanjutnya, dibawa ke forum pertemuan konselor yang bertanggung jawab pada siswa. Pada forum ini, rancangan program yang sudah dibuat oleh masing-masing konselor tadi sehingga melahirkan pola yang seragam. Yang keempat, musyawarah kelompok kerja. Tahapan berikutnya adalah melakukan musyawarah kelompok kerja atau yang disingkat dengan MKK. Ini adalah diskusi terakhir sebelum program disahkan. MKK dipimpin oleh koordinator konselor dan dihindari oleh seluruh anggota dan juga kepala sekolah. Kepala sekolah hadir dalam kaitan dengan tugasnya sebagai penanggung jawab program-program yang dilaksanakan di sekolah, termasuk program konselor. Masing-masing konselor menyampaikan ide untuk selanjutnya diambil kesepakatan bersama. Selanjutnya, setelah ada kesepakatan masing-masing konselor tentang rancangan program tersebut, berarti musyawarah siap untuk dihadiri. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah pengesahan program. Koordinator konselor menyiapkan laporan kegiatan untuk disampaikan kepada kepala sekolah dan sekaligus membawa rancangan program untuk disahkan. Yang kelima, pengesahan program. Kegiatan MKK yang sudah dilakukan dan menghasilkan rancangan program selanjutnya dilaporkan oleh koordinator konselor kepada kepala sekolah. Koordinator konselor menyiapkan laporan kegiatan untuk disampaikan kepada kepala sekolah dan sekaligus membawa rancangan program menjadi sebuah program oleh kepala sekolah. Maka terbentuknya program sebagai pedoman pelaksanaan konselor karir di suatu sekolah. Yang terakhir yaitu aplikasi teori karir. Yang pertama teori Bramless. Teori ini menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dan pengalaman dalam pengembangan karir individu. Dalam konteks SMA atau SMK, teori ini relevan karena siswa dapat memanfaatkan pengalaman seperti magang, pelatihan, atau kegiatan untuk mengembangkan pemahaman tentang dunia kerja dan memperoleh keterampilan yang diperlukan. Yang kedua, teori Gisbert.
Teori ini menggambarkan perkembangan karir melalui 3 tahap. Yang pertama, fantasi, kebutuhan, dan realisme, dan menjelaskan bagaimana proses pemilihan karir berkembang seiring waktu. Dalam konteks SMA atau SMK, teori ini relevan karena siswa dapat mulai mempertimbangkan kenyataan pekerjaan dan mengeksplorasi pilihan karir secara realistis. Yang ketiga, teori Anerio. Teori ini menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir, termasuk latar belakang keluarga, hubungan interpersonal, dan kebutuhan psikologi. Meskipun aspek-aspek ini penting dalam perkembangan karir siswa SMA atau SMK, mungkin teori ini lebih relevan untuk memahami pengaruh masa kanak-kanak dan masa remaja awal terhadap pilihan karir mereka. Yang ke media informasi karir SMA atau SMK. Ada beberapa media informasi karir yang dapat membantu siswa SMK atau SMA dalam mencari informasi terkait karir, pilihan jurusan, dan peluang kerja di masa depan. Yang pertama itu melalui website perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi memiliki website resmi yang menyediakan informasi tentang program studi yang ditawarkan, persyaratan masuk, prospek karir, dan kesempatan kerja setelah lulus. Anda dapat mengunjungi website perguruan tinggi yang diminati dan menjelajahi bagian yang relevan. Yang kedua, portal karir pendidikan. Ada beberapa portal karir yang khusus menyediakan informasi tentang peluang karir dan kejurusan pendidikan. Contohnya seperti Career.com, Glindes, dan LinkedIn. Di sana Anda dapat menemukan artikel-artikel, tips karir, dan informasi tentang industri yang sedang berkembang. Yang ketiga, bimbingan karir di sekolah. Banyak sekolah atau SMK memiliki layanan bimbing karir yang dapat membantu siswa dalam memahami pilihan karir, mengeksplorasi minat dan bakat, serta memberikan informasi tentang perguruan tinggi dan peluang kerja di masa depan. Jika sekolah Anda memiliki layanan ini, pastikan untuk memanfaatkannya. Yang keempat, acara pameran pendidikan dan karir. Acara pameran pendidikan dan karir sering diadakan di berbagai kota. Di acara ini, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan perusahaan akan memerankan program studi, peluang karir, dan berbagai informasi terkait. Anda dapat mengunjungi acara tersebut dan berinteraksi langsung dengan para pihak yang terlibat. Yang kelima, seminar dan workshop. Beberapa institusi pendidikan dan lembaga karir mengadakan seminar dan workshop yang membahas topik-topik terkait karir. Acara seperti ini dapat memberikan wawasan baru, memperluas jaringan kontak, dan membantu Anda memahami tren industri terkini. Yang keenam, sosial media. Platform sosial media seperti LinkedIn untuk menjadi sumber informasi karir berharga. Banyak perusahaan, lembaga, dan profesional berbagi konten tentang karir, pengalaman kerja, dan kesempatan pekerjaan melalui platform ini. Anda dapat mengikuti akun-akun yang relevan dan memanfaatkan fitur pencarian dan pengumuman pekerjaan. Dan yang ketujuh, alumni dan mentor. Terlibat dengan alumni sekolah Anda atau mencari mentor di bidang yang diminati juga dapat memberikan manfaat yang besar. Mereka dapat berbagi pengalaman pribadi, memberikan nasihat karir, dan membantu memperluas jaringan kontak Anda.